Ruang tamu sederhana, Adele rebahan main handphone, wajahnya malas. Bu Rina yang melihat itu pun menjadi kesal. Adel, kamu jangan terus-terusan begini. Ibu capek banget sendirian ngerjain semuanya sementara kamu rebahan dan main handphone tanpa rasa tanggung jawab sedikit pun. Biarin aja bu, aku males banget. Semua orang di TikTok kaya kok. Jadi buat apa aku susah-susah kerja kalau bisa rebahan aja sambil nonton orang kaya pamer harta. Nah, itu bukan alasan buat kamu malas. Orang-orang kaya itu kerja keras dulu bertahun-tahun sebelum bisa sukses. Gak ada loh yang cuma rebahan doang terus langsung kaya raya begitu aja. Terserah bu, aku tetap pilih rebahan aja. Hidup begini udah cukup buat aku. Yang penting aku senang sekarang, gak peduli nanti masa depan mau jadi apa. Adel, kalau kamu terus-terusan melawan kayak gini, masa depan kamu bakalan suram, nak. Kamu bisa nyesel seumur hidup dan gak punya apa-apa nanti. Aku gak peduli masa depan, Bu. Yang penting aku bisa senang sekarang, bisa main handphone sepuasnya tanpa harus mikirin masalah kerjaan atau tanggung jawab yang bikin aku pusing. Kalau aja semua orang mikirnya kayak kamu gini, gak bakalan ada yang maju. Dunia itu butuh orang yang mau kerja keras, bukan yang cuma pengen enak sendiri. Buat aku, dewasa itu artinya bebas, Bu. Bebas ngapain aja tanpa diatur siapapun. Bebas rebahan, bebas belanja, bebas hidup tanpa aturan dari orang lain. Nah, kebebasan tanpa arah malah bikin celaka. Ibu tuh gak mau kamu jatuh dan nyesel karena kebodohan kamu sendiri. Kalau aku jatuh biarin aja bu. Itu kan urusan aku, bukan urusan ibu. Jadi ibu gak usah ikut campur soal hidup aku lagi. Astagfirullah Adel, kamu bener-bener udah durhaka sama ibu sekarang. Ibu sampai gak kenal lagi sama anak ibu sendiri yang dulu manis dan penurut. Di sebuah toko roti, Siti, lihat deh, ada orang miskin yang bisa nikah sama orang kaya. Hidupnya langsung berubah total. Sekarang dia tinggal di rumah mewah dan punya mobil keren. Cuma gara-gara nikah aja dia langsung jadi kaya mendadak. Adel, jangan langsung percaya cerita kayak gitu. Kamu nggak tahu kan perjuangan di balik layarnya. Bisa aja mereka berjuang lama sebelum menikah dan video itu cuma nunjukin sisi enaknya aja. Enggak Siti, di videonya jelas-jelas dia bilang bener-bener miskin banget, nggak punya apa-apa sama sekali. Tapi setelah nikah sama orang kaya, hidupnya langsung mewah banget. Itu berarti cara paling gampang jadi orang kaya, ya nikah aja sama orang kaya tanpa harus capek kerja. Adel, jalan pintas itu seringkali bikin kamu tersesat. Hidup bukan hanya soal kaya, tapi juga soal kebahagiaan, cinta, dan tanggung jawab yang gak bisa dibeli pakai uang. Siti, kamu itu nggak ngerti. Aku tuh udah bosan banget hidup miskin. Aku pengen kaya instan. Kalau ada orang kaya yang mau nikahin aku pasti langsung terima tanpa pikir panjang. Astagfirullah, jangan sampai kamu hancurin hidup kamu sendiri cuma karena nafsu harta. Kalau kamu menikah tanpa cinta, nanti kamu yang menderita dan menyesal seumur hidup. Ya udah, biarin aja. Yang penting aku kaya dulu. Urusan bahagia itu belakangan. Kalau aku udah kaya, semua urusan jadi gampang. Ya udahlah, terserah kamu. Toh itu hidup-hidup kamu. Ya udah, nih pesenannya. Udah sana pulang. Oke, makasih Siti. saat Adele keluar dari toko, tiba-tiba melihat seorang pria tampan keluar dari sebuah mobil mewah. Wah, ganteng banget. Dan mobilnya juga keren. Kayaknya ini kesempatan emas nih buat aku kenalan sama pria kaya beneran. Maaf banget, tapi boleh nggak kita kenalan sebentar aja? Nama aku Adele. Aku senang banget deh bisa lihat kamu secara langsung karena kamu kelihatan keren dan mapan banget. Maaf ya, saya itu benar-benar nggak tertarik untuk kenalan sekarang. Saya itu lagi fokus sama urusan pekerjaan yang penting, nggak bisa ditinggalkan. Cuma sebentar aja kok. Aku bener-bener kagum sama kamu. Gaya kamu itu elegan dan aku rasa jarang banget loh ada orang sekeren kamu lewat sini. Sekali lagi maaf, saya itu nggak bisa. Tolong jangan ganggu saya lagi ya, karena saya itu harus segera pergi sebelum terlambat untuk rapat penting.
Malam harinya di rumah Adel, Adel dan ibunya sedang makan malam bersama. Gila banget ya Bu, aku ditolak mentah-mentah sama pria kayak itu. Rasanya bener-bener memalukan banget sampai aku pengen nutup muka selamanya biar nggak diingat sama orang. Adel, mungkin memang dia bukan jodoh yang tepat buat kamu. Jadi jangan kamu paksa hubungan yang jelas-jelas nggak menunjukkan tanda baik sama sekali. Tapi Bu, aku bener-bener gak bisa nerima ditolak kayak gitu aja tanpa perlawanan. Aku harus cari cara biar dia akhirnya tertarik dan nyesel pernah nolak aku. Adel, jangan memaksakan sesuatu yang jelas-jelas gak baik buat kamu, nak. Orang yang gak suka sama kamu dari awal biasanya memang bukan jalan yang harus kamu kejar. Tapi aku yakin banget, Bu, aku bisa bikin dia tertarik. Kalau aku punya rencana bagus yang bisa bikin dia ngelirik aku terus sampai akhirnya jatuh cinta deh. Adel, ibu makin cemas banget ngeliat kamu kayak gini. Jangan sampai niat keras kepala kamu malah bikin hidup kamu sendiri hancur berantakan sampai kamu nyesel seumur hidup. Punya ibu bukannya ngasih semangat, malah ngoceh-ngoceh nggak jelas. Aneh banget, udah bikin bad mood aja. Akhirnya karena Adel sudah sangat bertekad dan haus akan keserakahan, dia kemudian pergi ke seorang dukun. Mbah, ada orang nggak di dalam? Aku datang malam-malam karena aku bener-bener butuh bantuan penting nih. Siapa yang berani datang ke rumah Mbah larut begini? Suasana lagi angker loh, nak. Banyak roh gentayangan. Aku Adel, Mbah. Aku datang karena aku pengen dibantu supaya ada cowok kaya yang bisa jatuh cinta sampai rela ngelamar dan nikahin aku. Tadi kamu itu mau pakai pelet ya? Hati-hati, nak. Ini bukan permainan anak-anak kecil. Ritual seperti ini punya konsekuensi berat yang bisa balik ke kamu kalau kamu itu sembrono. Aku udah gak peduli lagi, Mbak. Aku capek banget hidup miskin terus. Aku cuma mau cowok itu nempel sama aku selamanya biar aku bisa ikut kaya. Siapa nama cowok yang kamu incar itu? Kamu itu harus jelas biar energi peletnya itu tidak salah sasaran dan nggak nyasar ke orang yang kamu nggak mau. Namanya Raka, Mbah. Dia itu ganteng banget, kaya banget. Pokoknya tipe yang sempurna. Aku gak rela ya kemarin dia nolak aku gitu aja tanpa alasan yang jelas. Baiklah, tapi kamu harus bawa syarat-syarat khusus. Foto dia yang jelas, selai rambut kamu sendiri, dan uang kertas baru buat pemanggilan energi. Kamu bisa siapkan itu semua tanpa ragu ya. Oh, kalau itu gampang banget, Mbah. Foto itu gampang, rambut tinggal gunting aja. Dan uang kertas baru bisa aku pinjem dari ibu dulu. Aku pasti bisa siapin semuanya malam ini juga, Mbah. Biar besok bisa langsung ritual. Baiklah, kalau kamu itu sudah yakin, besok malam kamu itu bawa semua syarat itu ke sini. Kita lihat apakah cowok kaya yang kamu incar itu bisa nurut sama keinginan kamu atau justru sebaliknya. Makasih banyak ya, Mbak. Aku janji besok malam aku bakalan balik lagi bawa semuanya lengkap tanpa kurang sedikit pun. Malam berikutnya di rumah Mbah Dukun, Adel datang dengan langkah cepat sambil membawa semua persyaratan yang diminta. Permisi, Mbak. Aku udah bawa semuanya lengkap nih. Ini foto Raka yang paling jelas, sehelai rambutku sama uang kertas baru yang aku pinjam dari ibu supaya ritualnya bisa berjalan lancar. Bagus sekali, nak. Kamu ternyata beneran bertekad dan berani datang malam-malam demi cinta yang kamu kejar itu. Padahal resikonya besar dan bisa berbalik menyakiti pelakunya. Aku udah gak peduli lagi, Mbah. Aku bener-bener mau Raka jatuh cinta mati-matian sama aku sampai dia gak bisa jauh sedikit pun dari aku. Sekarang kamu duduk di depan kemenyan ya. Pejamkan mata dalam-dalam, hirup asapnya pelan-pelan. Kemudian sebut namanya dengan suara yang yakin dan mantap sebanyak 3 kali. Supaya energi pelet itu bisa merasuk ke dalam hatinya tanpa ada ragu sedikit pun. Raka, cintailah aku sepenuh hati. Jangan pernah pergi dari diriku dan jangan biarkan hati kamu tertarik pada perempuan lain selain aku. Baiklah, sekarang Mbak itu bakar fotonya di atas bara kemenyan ini. Supaya roh cinta itu menempel tepat kuat di hatinya. Biar dia itu terus kepikiran terus sama kamu setiap saat. Tanpa bisa beristirahat dengan tenang. Mbah, apa cukup cuma begini? Aku pengen lebih dari sekedar pelet biasa, Mbah. Aku pengen wajahku makin cantik dan bercahaya supaya Raka tambah tergila-gila sama aku.
Hehehe. Dasar anak muda, kamu itu juga mau pasang susuk ya, supaya kecantikanmu itu lebih memikat. Iya mbak, aku mau banget. Aku nggak peduli sakitnya gimana. Yang penting aku bisa jadi perempuan paling cantik di matanya. Baiklah, ini jarum susuk emas khusus buat kecantikan. Mbak itu bakal tusukan sedikit ke kulit wajahmu ya. Rasanya itu bakal perih. Tapi kalau kamu itu kuat, susuknya itu bisa awet bertahun-tahun. Dan pesonamu itu tidak akan pernah hilang. Aduh, perih mbak. Tapi aku harus tahan demi hasilnya. Aku nggak mau gagal di tengah jalan setelah semua usaha dan pengorbanan ini. Sudah selesai nak, mulai malam ini wajahmu itu akan makin bercahaya dan pesonamu itu akan memikat hati Raka tanpa dia itu sadar. Kenapa hatinya itu berubah? Dia pasti akan terpesona setiap kali melihatmu dan tidak akan bisa jauh darimu lagi. Makasih banyak ya mbak. Aku yakin kali ini Raka nggak akan nolak aku lagi. Dan dia pasti akan datang sendiri buat nyatain cintanya sama aku. Tanpa aku harus memohon sedikit pun. Pagi hari di rumah Adele, Bu Rina sedang menyapu di halaman rumah. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah. Astagfirullah, siapa itu datang pakai mobil mewah pagi-pagi begini? Adel, sini nak, cepat keluar. Aduh bu, ada apa sih? Panggil-panggil heboh banget dari tadi. Wah, bu, itu kan Raka, pria yang kemarin aku ceritain ke ibu sampai tengah malam. Permisi, ini rumahnya Adel ya. Aku itu datang khusus buat ngajak Adel jalan-jalan dan ngobrol banyak hal yang penting yang sejak tadi pagi terus-terusan muter di atas kepalaku tanpa henti. Sampai aku itu nggak bisa duduk tenang sama sekali. Loh, kamu siapa ya mas? Kok bisa tiba-tiba datang pagi-pagi sambil bawa mobil gede kayak gini nyari anak saya yang bahkan baru kenal sebentar? Mau saya Raka bu, mungkin Adel sudah cerita sedikit soal saya kemarin. Entah kenapa sejak bangun tidur, tadi aku itu merasa harus banget ketemu Adel sekarang juga. Iya bu, tenang aja, aku kan kenal dia. Raka, kok bisa sih kamu tahu rumah aku secepat ini? Aku kan gak pernah kasih tahu alamat lengkap sama kamu. Jadi gimana kamu bisa nyasar ke sini tepat banget tanpa salah jalan sedikit pun? Entahlah Adel, tadi pagi aku tuh nyetir tiba-tiba aja kepikiran aku tuh langsung kebayang wajah kamu. Terus menerus dan otomatis belok deh ke arah rumah kamu. Seolah-olah aku itu udah tahu jalannya. Loh, kok bisa gitu ya? Kamu ini anak siapa sebenarnya, Mas? Dari keluarga mana sampai bisa bawa mobil semewah ini? Saya dari keluarga Surya bu. Mungkin ibu itu pernah dengar nama keluarga besar saya yang punya usaha properti dan beberapa hotel di kota ini. Jadi wajar kalau mobil saya itu kelihatan sedikit mencolok di lingkungan sini. Apa ini gara-gara pelet dari Mbak Dukun semalam ya? Kok bisa sih langsung manjur banget sampai dia datang sendiri pagi-pagi gini tanpa aku undang sama sekali? Astagfirullah, keluarga Surya. Itu kan keluarga yang terkenal kaya raya dan dihormati banyak orang. Adel, bener, ini Raka yang kemarin kamu ceritakan. Iya bu, ini Raka yang aku maksud waktu itu. Tapi kok tiba-tiba nyamperin aku kayak gini ya, aku sampai bingung harus ngomong apa sekarang. Adel, ibu masih khawatir kalau kamu tiba-tiba diajak jalan sama orang yang baru kamu kenal beberapa hari. Apalagi orang kaya yang biasanya punya niat jahat nggak baik tanpa kita sadari. Tapi bu, ini kan Raka yang ibu sendiri tadi kaget juga kan dengar dia dari keluarga Surya yang sangat terkenal dan disegani banyak orang di kota ini. Tenang aja ya bu, saya itu orang baik. Saya cuma pengen ngobrol santai sama Adel di luar. Nggak lebih daripada itu. Saya itu janji akan jagain dia itu baik-baik sampai pulang ke rumah ini lagi. Iya bu, tenang aja. Aku janji kok nggak akan lama dan bakal kabarin ibu terus. Aku bener-bener penasaran sama Raka ini karena semuanya terasa aneh dan juga bikin jantung aku berdebar bahagia nggak karuan. Kalau begitu, ayo Del. Yang aku itu punya banyak hal yang aku itu pengen ceritakan. Mulai dari mimpi aneh yang aku alami semalam sampai perasaan aneh yang bikin aku itu nggak bisa berhenti mikirin kamu seharian penuh. Raka kemudian mengajak Adel ke sebuah taman. Adel, jujur aja aku tuh nyaman banget bareng sama kamu. Dari tadi sampai sekarang, perasaan ini benar-benar bikin aku itu bahagia.
Oh, mungkin kita emang cocok, Raka. Aku juga kepikiran kamu terus tanpa sadar, bahkan sampai aku susah tidur loh tadi malam. Kamu itu asik diajak ngobrol. Sehari ini kita itu cerita banyak hal yang rasanya kita itu udah akrab banget kayak teman lama. Iya ya, padahal kita baru kenal, tapi suasananya kayak udah lama deket banget dan bikin aku nyaman. Kadang perasaan itu nggak perlu alasan. Yang penting hati kita itu sama-sama nyaman dan pengen bareng terus. Wah, pelet badukun bener-bener manjur. Dia kelihatan jatuh hati banget sama aku sekarang. Del, aku itu pengen tahu cita-cita kamu. Cerita dong, biar aku itu bisa kenal kamu itu lebih dalam lagi. Ya, aku cuma pengen hidup lebih baik, Raka. Bahagiain ibu dan punya pasangan yang setia banget sama aku selamanya. Kalau aku itu bilang pengen jadi pasangan kamu, gimana dong sekarang, Del? Raka, kamu serius ngomong gitu? Kita kan baru deket sebentar aja, tapi kamu udah ngomong kayak gini. Adel, maukah kamu itu menikah denganku dan selalu di sisiku selamanya tanpa pernah pergi jauh dariku? Astaga, Raka. Aku nggak nyangka deh kamu ngelamar aku secepat ini dan ngomong sedalam itu sekarang. Aku itu gak peduli waktu, Del. Aku cuma tahu aku itu pengen kamu jadi pendamping hidupku mulai sekarang juga. Iya, Raka. Aku mau jadi pasangan kamu dan terima lamaran kamu hari ini juga dengan senang hati. Dan akhirnya Raka dan Adel pun menikah. Itu beneran Adel ya? Si pemalas yang tiap hari rebahan bisa nikah mewah banget ya hari ini. Aku bener-bener kaget deh, gak nyangka. Iya, aku juga kaget banget. Kok bisa ya dia nikah sama Raka? Orang sekaya dan seterkenal itu tanpa kita semua tahu prosesnya. Saya sendiri nggak percaya, Bu. Anak saya yang dulu malas bisa dilamar Raka. Hati saya campur aduk, seneng banget sekaligus heran luar biasa. Ibu, ini teh namanya rezeki luar biasa. Adel yang sering dimarahin ibu, sekarang teh malah naik derajat. Jadi pengantin cantik yang dipuja banyak orang. Orang-orang pasti mikir aku beruntung banget bisa jadi istri Raka. Mereka nggak tahu rahasiaku sama sekali. Tapi aku nggak peduli selama aku udah jadi istrinya. Kamu cantik banget hari ini, Del. Aku tuh bener-bener bahagia bisa nikah sama kamu di depan semua orang. Aku juga bahagia banget, Raka. Aku janji bakalan selalu ada buat kamu dan nemenin kamu apapun yang terjadi. Beberapa minggu setelah nikah, rumah mewah Raka pun penuh banget sama belanjaan. Del, rumah ini kenapa jadi seperti gudang begini? Barang baru semua. Iyalah, Rak. Aku belanja dikit-dikit kok. Kan sekarang aku istri orang kaya. Wajar dong kalau mau tampil mewah. Dikit apaan, Del? Ini udah kayak kamu itu belanja buat satu kampung. Ya terus kenapa? Aku pengen punya semua tas sepatu yang trending. Kalau artis bisa, masa aku nggak bisa sih? Sayang, uang itu hasil kerja keras. Jangan seenaknya dibuang buat hal yang gak penting begini. Ah, kamu ini pelit banget sih, Raka. Duit kamu kan banyak. Aku pengen berlian, perhiasan, mobil baru. Pokoknya semua harus ada. Del, kamu itu mikir masa depan kita sama... Del, kamu itu gak mikir masa depan kita sama sekali apa? Kalau boros begini lama-lama habis juga tabungan kita. Aku nggak peduli besok gimana. Yang penting hari ini aku bisa tampil kaya, cantik, dan bikin orang iri. Del, kamu itu berubah banget. Ini bukannya jadi istri, malah kayak anak manja yang gak pernah puas. Bodoh amat, aku ini kan istri kamu. Jadi wajar dong kalau aku bebas pakai uang kamu. Halah, udahlah, jangan ceramah. Besok aku mau belanja lagi ke luar negeri. Kamu jangan coba-coba larang aku, Raka. Beberapa hari kemudian Raka tiba-tiba saja pergi entah kemana dan hanya menyisakan surat perceraian.